Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Senang ketemu lagi dengan kalian semuanya ya. Semoga dalam keadaan sehat sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana mestinya. Bismillahirrahmanirrahim. Topik kajian kita kali ini adalah Al-Quran mempersilahkan dirinya untuk diuji. Ya, satu-satunya kitab suci yang mempersiapkan dirinya untuk diuji, bahkan sangat amat menunggu bagi mereka yang tidak percaya bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah untuk melakukan menguji kebenaran Al-Quran itu, ya. Jadi kalau aku kan sudah bilang bahwa sejarah itu selalu berulang, hanya temposnya aja yang berubah, waktunya dan pelakunya. Kalau sekarang banyak ya, kalau kita lihat di YouTube, di Facebook, di WA itu yang menghina-hina Al-Quran ya, yang memandang Al-Quran dengan cara yang tidak hormat. Itu sesuatu yang kalian tidak perlu risaukan, tidak perlu, biarin aja. Karena apa? Ya memang kelakuan-kelakuan seperti itu tidak hanya terjadi sekarang ini. Sejarah itu kan berulang seperti yang aku telah sampaikan. Dahulu ketika Kanjeng Nabi masih hidup pun sudah banyak yang melakukan itu, ya. Jadi tidak perlu heran, hadapi saja dengan cool, kalem, confident. Kalau ada orang yang mencemooh Al-Quran, meragukan Al-Quran sebagai sesuatu yang bukan firman dari Allah, ya ajak dia ngomong baik-baik. Kalau dia mau mendengarkan penjelasan kita jelaskan. Masalah dia terima atau tidak itu urusan dia, karena kita tidak tahu apa yang ada dalam hatinya. Ya, apakah dia memang karena belum tahu sehingga perlu dikasih tahu, atau memang dia bertujuan ingin mengolok-olok saja? Ya, kita tidak tahu. Kalau memang dia tujuannya ingin mengolok-olok saja, itulah seperti yang dikatakan Al-Quran, bahwa anjing itu dikasih tahu tidak dikasih tahu tetap aja menjulurkan lidahnya. Tapi kan kita tidak tahu isi hati orang. Siapa tahu dia ingin mencari kebenaran dan dia melakukan itu terhadap Al-Quran karena dia belum tahu tentang kebenaran Al-Quran. Maka tugas mula untuk menjelaskan kepada mereka. Masalahnya untuk menjelaskan itu kepada mereka, kamu perlu mengekspan kemampuanmu. Lewat apa? Ya lewat ngaji-ngaji seperti ini, lewat baca, lewat segala macam lah yang bisa menambah pengetahuanmu. Kalau aku lihat sih ini sebagai pemikiran awal aja ya, karena mungkin strategi dakwah juga perlu berubah, dan strategi itu tidak saklek, dia bisa berubah dari sebuah strategi ke strategi lain. Jadi itu seperti trial error ya. Aku nggak tahu aku akan memiliki strategi dakwah seperti apa lagi ya setelah dari Facebook beralih ke YouTube ya, karena minat baca kita yang parah ya. Karena YouTube masih dianggap sebagai hiburan ya. Kalau aku lihat kajian kemarin yang berjudul tentang tempus delikti Al-Quran, itu powernya masih jauh memprihatinkan ya. Bila dibanding dengan jumlah subscribe yang sekarang subhanallah alhamdulillah itu sudah mau mencapai angka 18.000 subscribe. Nah, kalau dibandingkan dengan jumlah viewer yang tidak ada 1.000 itu kan berarti kan nggak sampai 1% ya. Nah, sekarang kalau kemampuan kita atau keinginan kita atau hasrat kita belajar demikian parah, bagaimana kita bisa memenangkan Islam ini? Tidak bisa, karena Islam ini akan dimenangkan apabila kita mampu menjelaskan kepada mereka yang belum tahu. Begitu ya. Aku juga berpikir apakah karena kan ini strateginya sudah berubah dari 1 tahap 2 tahap 3, trial error lah. Kalau dulu aku hanya mengunggah 1 kali dalam 1 hari, yaitu pertamanya malam ya, dini hari. Kedua kemudian berubah
antara ba'da maghrib dan isya. Kemudian aku tambah lagi, kalau ba'da maghrib dan isya itu kajian utama, ngopi bareng seperti pagi ini kajian tambahan gitu ya. Ternyata belum juga menghasilkan sesuatu yang signifikan seperti yang diharapkan. Tentunya jumlah viewer itu belum signifikan lah dibanding dengan subscribe ya. Aku jadi berpikir, apakah karena ya namanya juga ini belajar sih ya, ini kajian, aku juga sadar. Kalian punya waktu, aku juga punya waktu. Kalian punya kesibukan, aku juga punya kesibukan. Nah, titik optimalnya itu di mana supaya kalian semua bisa mengikuti ya. Nggak ganggu kerja kalian, nggak ganggu dagang kalian, nggak ganggu belajar kalian kalau kalian mahasiswa, pelajar dan sebagainya. Nggak ganggu kalian bercocok tanam kalau kalian petani ya. Itu aku sedang mencari titik optimalnya ya, di mana. Kalau ada masukan silakan kirim masukan untuk aku ya, supaya kita cari optimal yang pas sehingga kajian ini bisa menyampaikan visi misinya berdampak lebih luas lagi sehingga saudara-saudara Islam kita itu kuat secara akidah, dia siap untuk berdialog dalam perspektif kristologi maupun perspektif Islam ya. Begitu yang perlu sekedar informasi awal aku sampaikan. Oke, sekarang ketika ada orang memandang Al-Quran sebelah mata, itu sudah sejak zaman Nabi ya. Aku baca pelan-pelan ya. Kamu baca aja di surat Al-Anbiya surat 21 ya. Itu nomor 1 sampai nomor 6 ya. Nomor 1 sampai nomor 6. Yang intinya mereka itu menolak Al-Quran ya. Aku baca yang nanti kalau kamu baca semua ya 1 sampai 6 ini supaya singkat, aku baca yang nomor 3. Mulai nomor 3 ya. Hati mereka dalam keadaan lalai dan mereka yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini tidak lain hanyalah seorang manusia jua seperti kamu. Maka apakah kamu menerima sihir itu padahal kamu menyaksikan? Jadi kata-katanya Arab-Arab kafir itu mengatakan bahwa, loh, bukankah Kanjeng Nabi Muhammad itu ya, kalau mereka ya mungkin tidak begitu memanggilnya karena mereka tidak menerima ya. Bukankah dia itu tidak lain sama seperti kita, sama seperti kamu, kan dia manusia juga. Kira-kira begitulah ya. Maka apakah kamu menerima sihir itu? Maksudnya Al-Quran ini yang disampaikan Kanjeng Nabi. Jadi Al-Quran ini dianggap sihir oleh orang-orang mereka yang menolak Al-Quran ya. Yang nomor 5 lagi ya, bahkan mereka berkata pula Al-Quran itu adalah mimpi-mimpi yang kalut ya. Malah diada-adakannya. Nah, katanya mengada-ada, mimpi kalut mengada-ngada. Bahkan dia sendiri Kanjeng Nabi itu ya, bahkan dia sendiri seorang penyair. Jadi Kanjeng Nabi itu dituduh sebagai penyair. Jadi ini seperti karya sastra gitu loh. Memang kita tahu bahwa di dalam Al-Quran itu banyak nilai-nilai sastranya, yaitulah sebuah keunggulan Al-Quran. Tapi bukan ini karya sastra, dan ini bukan karya seorang penyair. Nabi itu bukan penyair, ya. Karena sesuai dengan budaya Arab, bangsa Arab kala itu, mereka memang lagi demen-demennya syair ya. Bagus-bagusan syair, lomba itu ditempelkan di seputaran Ka'bah itu, syair siapa yang paling bagus. Itulah berita bahwa penolakan-penolakan terhadap Al-Quran itu tidak terjadi di masa kini. Di masa Kanjeng Nabi masih sugeng, masih sehat, masih ada, itu sudah ada orang menolak Al-Quran. Jadi kalau sekarang ada orang yang menolak Al-Quran, itu nggak usah risau hatimu ya, biarkan saja. Tugasmu hanya menjelaskan. Saya nggak bisa menjelaskan, Gus. Ya makanya kamu belajar supaya kamu bisa menjelaskan. Oke, ya. Sekarang begini. Dulu mana antara tahu dan percaya? Dulu mana? Kita tahu dulu baru kita percaya, atau kita percaya dulu baru kita mencari tahu? Coba. Kalau aku bilang sama kamu ya, bahwa ini bagus, ini tab ini bagus ya, itu kamu langsung percaya atau kamu cari tahu dulu, minimal kamu lihat RAM-nya berapa, memorinya berapa, spesifikasi gambarnya itu, Android-nya itu bagaimana,
Itu kamu cari tahu dulu apa ujuk-ujuk ketika aku bilang ini loh tab ini ya, ini bagus ini, terus kamu percaya gitu, atau kamu cari tahu dulu baru percaya, menentukan kamu terima artinya kamu percaya atau kamu tolak. Gimana? Itu tab ya. Ambilin buku tuh, buku sembarang, buku sembarang tuh, buku apa saja ya, itu ya. Ini misalkan, ini buku ini ya, aku kasihkan ke kamu, ini kamu terima buku ini buku ini benar semua isinya, ini nggak ada keraguan di dalamnya. Kamu berusaha mencari tahu apa isi buku itu, apa langsung kamu percaya? Ini aku ngajari kamu logika berpikir nalar itu seperti itu. Intinya sebetulnya mana sih yang harus didahulukan? Percaya dulu baru tahu, atau tahu dulu baru percaya? Begitu ya. Oke, ini nih. Aku akan beri contoh untuk menjelaskan kalian adalah di surat Al-Baqarah. Kamu buka surat Al-Baqarah itu di ayat 2. Aku punya banyak cerita ya tentang surat Al-Baqarah ayat 2 ini ketika aku ngisi kajian di daerah mana itu, sebelum, kalau kita dari bandara mau menuju Makassar kota, itu sebelah kiri itu ada pondok besar itu. Aku pernah juga menjelaskan ini kepada jamaah di situ. Di Bali juga pernah, di Kelungkung ya. Di Kelungkung aku pernah jelaskan ini ya. Bahkan di Kelungkung itu sempat dalam tanda kutip rame ya. Cuman ya setelah aku jelaskan bapaknya mau mengerti. Karena begini, aku bilang bahwa terjemahan Depak itu banyak bermasalah gitu ya. Tiba-tiba sang bapak ini sumbu pendek. Dia tidak terima. Ketika dia tidak terima dan menumpahkan segala isi hatinya, aku diam aja. Jadi begitu ya, ketika ada orang sumbu pendek sedang menyampaikan ketidakterimaannya, itu kamu harus berusaha belajar menjadi pendengar yang baik. Setelah itu baru kamu kembali menjelaskan. Jadi jangan saur manuk kalau orang Jawa bilang, jangan saut-sautan, itu enggak justru enggak baik, hasilnya enggak baik gitu. Begitu juga ketika bapak itu marah menyampaikan semua argumentasinya, aku dengarkan dengan baik. Setelah itu baru aku gantian bicara kepada bapak itu. Dari situ aku tahu ternyata bapak itu karyawan Depak. Gitu loh. Bapak itu karyawan Depak, bapak itu tidak terima kalau aku bilang bahwa terjemahan Depak itu meskipun tidak semuanya, ada juga yang bagus, tapi yang bermasalah itu juga banyak gitu loh. Bapak itu tidak terima. Akhirnya aku tahu, oh ternyata bapak ini karyawan Depak. Kan aku juga nggak bisa tahu latar belakang semua audien, kalau orang begitu banyak ikuti kajian, kan nggak tahu. Dasar aku kan ngomong-ngomong aja apa yang harus diomongkan. Ternyata ada yang tersinggung ketika aku bilang bahwa terjemahan Depak itu cukup bermasalah. Meskipun ada juga yang sudah baik, ada. Setelah aku jelaskan begini, oke Pak, coba Bapak ikuti apa yang saya minta Bapak untuk membaca surat Al-Baqarah ayat 2 ya. Zalikal kitabul la roi bapihi ya, hudan itu ya, lil mutakin itu ya. Oke Pak, tolong Bapak baca terjemahannya. Dibaca oleh Bapak itu, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa gitu. Pada saat itu aku hanya sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, dengan siapa nih? Nggih. Ini dengan Pak Jamil. Pak, nanti bisa saya telepon, Pak. Saya lagi syuting nih, Pak, untuk kajian nanti malam. Oh, iya. Iya. Atau nanti setelah ini saya hubungi balik. Maaf, Pak ya. Oh, iya. Iya, maaf Pak Jamil, nanti saya hubungi balik. Ya. Oke ya. Sampai mana tadi, sampai lupa.
Nah, aku hanya menjelaskan hal-hal yang terukur. Nanti kalau yang tidak terukur itu nanti aku bicarakan ya untuk kalian ya. Yang terukur ini gini, jelas dia tekstual. Kitab apa Pak? Kitab ini dia bilang. Sekarang Bapak baca, jalika itu artinya apa Pak? Dia terdiam. Setahu saya nih Pak ya, jalika itu artinya itu, bukan ini. Kalau Allah mau bilang ini, itu hada Pak. Hada itu ini, kalau jalika itu. Kenapa Depak bisa lari menerjemahkan kok kitab ini? Kalau Allah mau bilang kitab ini, Allah mestinya bilang hada. Tapi kan ini nggak pakai hada, Allah pakai jalika. Kenapa diterjemahkan Depak menjadi ini? Akhirnya Bapak itu terdiam dan bisa menerima. Kami bersalaman dan berujung dengan sebuah kebaikan, saling peluk, saling menghormati lah. Itu begitu ya. Jadi itu kenangan pertamaku dengan ayat ini ya. Padahal aku belum membawa ke tentang alif lam mim. Alif lam mim itu apa artinya? Itu kode itu ya. Jawaban orang-orang ini sementara hanya Allah yang tahu. Lah, Allah untuk apa ya? Allah itu sudah tahu lah orang ini dari Allah kok. Kamu itu tahu apa enggak? Gitu loh. Coba kamu ngaji sana cari tahu apa artinya alif lam mim itu. Sekarang aku tanya, kalau ada H di mobil itu ada H. Di depan mobil tuh bumpernya itu di atasnya ada H. Itu kamu bisa artikan nggak? Itu kan kode juga. Artinya apa? Mobil itu produk Honda. Kalau sepeda motor ada Y. Apa? Kamu kan bisa artikan itu. Itu produknya Yamaha. Dan banyak lainnya lah, tapi nggak aku sebutkan karena aku bukan model iklan mereka ya. Kecuali Honda dan Yamaha bayar aku untuk jadi model iklan mereka, nggak ada masalah ya. Itu hanya contoh aja. Artinya alif lam mim, nanti ada toha, ada sembarang macam. Itu kode-kode yang harus kita pelajari maunya gimana gitu. Nantilah lain waktu aku jelaskan. Dan pada waktu itu di Kelungkung itu, dan di Kelungkung itu ternyata ada orang Bali yang benar-benar Islam. Artinya bukan dari Hindu ke Bali mualaf, enggak. Karena di sana dulu ada sebuah kerajaan yang itu nuansanya Islam juga di Kelungkung ya. Jadi orang Bali asli Bali beragama Islam itu yang ngundang aku ngisi kajian di Kelungkung. Oke. Ayat ini menarik kawan, seperti ini ya. Kitab Al-Qur'an aku luruskan terjemahannya ya, bukan ini lagi tapi itu. Kitab Al-Qur'an itu tidak ada keraguan padanya. Nah, sudah aku luruskan terjemahannya ya. Nah, sekarang yang berikutnya lagi ini, coba kamu perhatikan. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kira-kira kalau kamu baca ini bermasalah nggak ini terjemahannya? Dulu mana, bertakwa dulu atau berquran dulu? Ya. Dulu mana? Lihat ini ya. Kitab Al-Qur'an itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kan jadinya orang bertakwa dulu baru mau berquran. Kalau kita mengikuti terjemahan ini loh. Padahal tidak begitu kan. Orang berquran dulu lah, dia akan menjadi takwa. Jadi ini terjemahannya harusnya adalah kitab Al-Qur'an itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang menghendaki takwa atau yang menjadikan takwa atau yang mau bertakwa. Variasinya di sana variasi terjemahannya. Bukan petunjuk bagi yang bertakwa. Kalau petunjuk bagi yang bertakwa seolah-olah dia belum berquran, dia sudah bertakwa. Baru dia mau berquran. Bertakwa dengan apa? Kan bertakwa itu bertakwa dengan apa kamu? Ya, seperti cinta itu kan mencintai dengan apa kamu? Suka itu kan suka dengan apa? Gitu loh ya. Seperti ini bertakwa dengan apa? Lah kita sebagai orang muslim bertakwa itu dengan Al-Qur'an, bukan dengan yang lain. Lah ini kan antara berquran dan bertakwa itu menjadi beda dia. Bahkan di sini petunjuk bagi mereka yang bertakwa itu orang bertakwa dulu baru mau berquran, kan kebalik ya. Jadi sebetulnya Al-Qur'an itu petunjuk bagi mereka yang mau bertakwa atau petunjuk bagi mereka
yang menjadikan mereka bertakwa. Begitu. Oke. Tapi masalahnya bukan di situ sesuai kajian kita bahwa Al-Quran ini kitab yang terbuka untuk diuji. Ketika ayat ini aku kaji di salah satu pondok yang aku bilang tadi ya, di sebelah kiri kalau dari Bandara Hasanuddin ya namanya ya, yang di Makassar itu, kita mau ke kota Makassar itu setelah ada jalan bypass itu sebelah kiri pondoknya besar ya. Aku tanya begini, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Terus kamu percaya nggak bahwa kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya? Aku bilang begitu. Ini semua terdiam. Dan panitia yang mengundang aku ngeri juga, dia bilang ngeri sedap. Waduh, bagaimana ini? Ya, iya kan, sama tadi aku buku tadi tak tunjukkan. Buku ini tidak ada keraguan padanya. Kamu percaya? Sekarang lebih mana dulu? Percaya dulu. Ini berpikir kerangka ilmiah ya, akademik ya. Kamu percaya dulu sehingga kamu mencari tahu apa yang kamu percayai, atau kamu tahu dulu baru percaya? Mana lebih dulu ini? Kalau kita berpikir secara akademik, tidak mungkin kita percaya sesuatu yang kita belum tahu. Tidak mungkin. Lah, apaan yang mau dipercayai? Orang belum tahu kok. Yang benar itu adalah kita tahu dulu, ya, baru percaya. Atau tahu dulu baru tidak percaya. Artinya kita perlu tahu dulu untuk menentukan kita percaya atau tidak. Kalau ujuk-ujuk kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, ini tidak ada keraguan, terus kamu percaya? Tidak bisa. Kalau kamu langsung percaya berarti kamu dogma, nggak menggunakan rasiomu dalam beragama. Ya nggak apa-apa sih dogmamu kebetulan benar, bukan kebetulan salah. Karena banyak yang kebetulan salah. Dia mengikuti dogma yang kebetulan dogma itu salah. Kenapa dibilang kebetulan? Karena dia nggak mau berpikir, hanya ngikut-ngikut aja. Nah, sekarang aku ajukan ke kamu, aku ngomong ya, ini ya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Nah, ini kitab Al-Quran itu maksudku ya, bukan ini, nggak setuju aku. Itu kitab waktu dulu tentunya bukan begini ya, karena kan belum turun semua, belum dalam satu kitab, masih di Lauh Mahfuz, makanya memakai itu. Kitab Al-Quran itu belum ada tidak ada keraguan di dalamnya. Kamu percaya? Kan? Kalau kamu percaya, berarti agamamu itu hanya bermodalkan dogma, tidak berlandaskan kerangka berpikir yang ilmiah, gitu loh maksudku. Ya, jadi begini, Al-Quran ini bisa dibilang open book. Kalau kami dulu kuliah itu ada ujian namanya open book, jadi kita bisa buka buku. Terutama kami orang teknik itu kan selalu dicekoki rumus-rumus ya. Rumus-rumus yang itu, aduh, apalagi kalau sudah kita belajar tentang statistik quality control ya. Itu rumus statistiknya itu, aduh, minta ampun. Belum lagi nanti operation research, belum lagi, aduh, macem-macem lah. Orang teknik itu memang sarapannya ya rumus. Kalau males sama rumus sudah jangan masuk teknik wis. Daripada nanti DO atau putus di jalan ya. Cari aja ilmu-ilmu sosial. Kalau kami dulu, waduh, bukan main, digelontor rumus terus. Maka itu ada ujian yang namanya open book. Kita boleh buka buku. Jadi ujian tuh boleh buka buku, kalau di teknik itu namanya open book. Nah, Al-Quran ini open book, ya. Di sini ada pertanyaan dan di sini ada jawaban, gitu loh. Jadi nggak usah, kamu kalau bingung-bingung, nggak usah kemana-mana. Setiap permasalahan di dalam Al-Quran ini jawabannya juga di Al-Quran. Tinggal tergantung kamu sering nggak baca Al-Quran itu loh. Nah, kalau kamu malas baca Al-Quran gimana? Orang Islam itu posisinya terhadap Al-Quran tuh sama dengan ikan sama air. Kalau kamu sama air aja tidak mau, berarti kan kamu ikan plastik. Ikan-ikanan, bukan ikan yang hidup. Nah, orang Islam itu ya, kalau dia mau hidup, maka dia harus terbiasa dengan Al-Quran. Nah,
Jadi setiap ada permasalahan dalam Al-Quran dia familiar. Nah, Al-Quran ini open book. Ada pertanyaan dan ada jawaban di sini. Ya. Nah, ini kan pertanyaan ini. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya. Nah, aku tanya, kamu ragu nggak? Kamu terima nggak pernyataan itu? Kalau kamu terima, berarti kamu tidak berpikir analitis. Sama tadi, ini tab ini tidak ada keraguan di dalam kepadanya ini. Ya. Terus kamu percaya? Sebelum kamu tahu RAM-nya berapa, memorinya berapa, Android-nya pakai yang mana, terus kamu terima aja ini. Kan enggak. Artinya kamu harus cari tahu dulu dari pernyataan orang yang menyatakannya bahwa tab ini bagus. Tahu. Semua itu harus berpondasi dari tahu dulu, baru nanti menemukan sikap. Al-Quran juga begitu. Ya. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya. Terus kamu ngomong, tidak, saya ragu. Kan gitu seharusnya. Harus diragukan. Berpikir ilmiah itu, semua itu harus diragukan dulu. Tapi jangan berhenti hanya ragu doang. Dari ragu itu kamu berjalan untuk menuju kemantapan. Jangan dari ragu ke ragu. Dari ragu itu kamu harus mencari tahu untuk menuju kemantapan. Itu yang namanya proses belajar, kajian. Gitu loh. Ya. Nah, kalau kamu ragu itu jawabanmu benar. Ya. Jadi misalkan gini, aku kasih sama kamu ya. Kitab Al-Quran itu, atau supaya gampangnya ini kan sudah berbentuk mushaf ini ya. Kalau dulu kan belum. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Kamu bilang, oh enggak, aku ragu. Nah, bagus. Berarti kamu ragu, itu betul. Karena kamu belum tahu. Ya. Belum tahu. Cuman kalau kamu ragu, kamu jangan berhenti di situ. Kamu terus ngaji terus, ayat demi ayat ya. Nanti ketemu di surat 23 ada jawabannya. Ya. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, maksudnya Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Nomor 24. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti, sudah dipastikan, pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Tuh jawabannya. Ya. Itu jawabannya. Jadi Allah itu sangat dialogis sekali, sangat ilmiah sekali, ya. Misalkan kitab ini, kitab Al-Quran itu, kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya. Terus kamu ngomong kan, saya ragu ya Allah. Maka Allah ngomong lagi. Allah berfirman lagi maksudku. Sorry ngomongnya kecepatan. Ya. Allah berfirman lagi. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan ini kepada hamba kami Muhammad ya, kamu disuruh buat satu surat saja. Gak usah banyak-banyak, satu surat saja ya. Dan ajak semua penolongmu yang bisa nolong kamu. Dari mulai makhluk yang nyata sampai makhluk tidak nyata. Ajak semua penolongmu. Buat satu surat saja. Kamu bisa nggak? Dan sudah dijamin di sini, pasti kamu tidak akan dapat membuatnya. Ketika kamu tidak dapat membuatnya, maka kita kan tadi beranjak dari berpikir ilmiah, ya. Kamu suka atau tidak suka, rela atau terpaksa, kamu harus tunduk dan menerima ini menjadi sebuah kebenaran. Itu yang aku maksud. Kerangka berpikir ilmiah itu begitu. Kan kamu tidak percaya bahwa ini adalah tidak ada keraguan di dalamnya. Kamu bilang ragu. Ya coba kamu bikin satu surat saja. Kamu bisa nggak? Kalau kamu bisa, ya berarti ini patut kamu ragukan. Nah, ternyata kamu tidak bisa. Maka konsekuensinya kamu harus terima ini menjadi sebuah kebenaran. Gitu. Ya. Jadi ada pertanyaan, ada jawaban dalam Al-Quran. Kalau begini caranya kita belajar, kita tidak lagi bisa tergoyahkan untuk mencintai Al-Quran. Ya. Ya. Jadi aku ingin mengajak kalian semuanya, ngaji itu bukannya
Ya enggak apa-apa sih seperti sholat itu ya. Kalau kita masih naik sepeda roda 3, sholat itu wajib ya. Tapi kalau kita sudah bisa naik roda 2, sholat itu bukan kewajiban tapi kebutuhan. Ya, kita yang butuh sholat. Butuhnya tuh lahir karena apa? Karena cinta. Cinta itu kan membutuhkan. Ya. Soal surga dan neraka, nar dan itu kan sudah otomatis gitu. Ya. Jadi mari kita sering-seringlah mempelajari kandungan-kandungan dalam Al-Qur'an ya, dan timbulkan itu, jadikan itu menjadi kebiasaanmu ya, satu lembar satu hari ya. Tapi jangan kamu menganggap itu kewajiban, jangan. Itu sebuah kecintaanmu. Bagaimana rasanya kamu mencintai dia? Ya sering-sering deket dia. Kamu punya pacar, kamu cinta kan, kamu sering dekat yang kamu cintai itu. Sekarang supaya cinta bagaimana? Ya kamu harus tahu dulu. Gak mungkin gak tahu. Seperti tadi kan, cinta dan segala macamnya, ya, pernyataan dan segala macamnya itu harus didasari tahu dulu. Ya, setelah tahu, kamu akan menerima dia menjadi sebuah kebenaran. Dan tawaran Al-Quran minta diuji ini sejak abad ke-7 sampai sekarang. Maka kalau ada orang ngolok-ngolok Al-Quran, kasih senyum saja. Nggak usah repot-repot, ngomong aja. Inti memangnya nggak ngerti ya. Cobalah tolong baca Al-Quran itu. Dibaca saja, nggak usah diimani. Baca saja, anggap sebagai pengetahuan saja. Ya. Kalau inti nggak percaya, coba bikin satu surat saja. Jangankan yang orang bukan Arab, yang orang Arab saja yang bahasanya satu rumpun, ini bahasa Arabian loh ya, bukan bahasa Araban, jangan lupa. Yang bahasanya mereka serumpun dengan bahasa Al-Quran, ya, tidak bisa. Karena nanti ada hitung-hitungan yang itu akan saling mengunci. Contohnya, aku sampaikan lagi. Kenapa Bismillah itu tidak ada alifnya? Seharusnya kan seperti di surat apa itu? Biismi seharusnya. Tapi kan alifnya nggak ada. Itu sebuah rahasia-rahasia yang itu nggak bisa terbuka karena dia saling mengunci. Jadi berapa jumlah huruf dalam Al-Quran itu dia tetap. Berapa jumlah kata tetap. Terus bagaimana? Mau ada orang bisa bikin tandingannya? Nggak ada yang bisa. Ya, itu kajianku hari ini. Semoga bisa menjadi bekal kalian. Dari mana untuk merubah keadaan kita? Maka pesanku dari diri sendiri. Ngaji dulu kamu. Setelah kamu rutin ya, dengan rasa cintamu terhadap Al-Quran, sampaikan kepada anakmu, istrimu, keluargamu, baru orang-orang sekitarmu di tempat kamu kerja atau dimanapun kamu berada. Oke, itu maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah ucap, itu dari aku. Jangan lupa, aku butuh masukan kalian ya, bagaimana supaya hentakan dakwah ini lebih luas ya, powernya bisa terjangkau ya, bisa dihadiri kepada mereka, baik pun kesibukan mereka sebagai pedagang, petani, pelajar atau apapun. Nah, itu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.